Pemirsa, Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumahnya Duren 3, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka Irjen Ferdy Sambo disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penetapan tersangka setelah tim khusus yang dibentuk Kapolri memeriksa saksi, barang bukti rekaman CCTV dan juga alat komunikasi. Irjen Ferdy Sambo ditahan dan diperiksa di Makobrimob Depok oleh Inspektorat Khusus bersama tim khusus sejak Sabtu lalu. Awalnya, Irjen Ferdy Sambo diamankan untuk isolasi pemeriksaan karena pelanggaran kode etik di rumahnya dalam penanganan olah TKP penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Tim khusus yang dibentuk Kapolri memeriksa alat bukti serta keterangan saksi sehingga terbukti Irjen Ferdy Sambo terlibat dalam pembunuhan ajudan pribadinya Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinasnya. Menurut Kapolri, tim khusus telah melakukan pendalaman dari laporan awal adanya tembak-menembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Barada Eliezer melakukan penembakan karena perintah Irjen Ferdy Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Untuk membuat seolah terjadi tembak-menembak, senjata Brigadir Yosua ditembakkan ke dinding. Dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi. Setelah gelar perkara, tim khusus telah menetapkan 4 tersangka, termasuk Irjen Ferdy Sambo. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Penyidikan tim khusus selain dari data hasil otopsi dari alat bukti kejadian penembakan di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, juga dengan jejak sidik jari, baik para saksi, 4 tersangka, korban Brigadir Yosua, serta Putri Chandrawati. Selain itu juga digunakan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada Barada Eliezer. Oleh karena itu, Barada ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap
tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. 25 polisi telah diproses etik oleh Itsus karena melakukan pelanggaran etik. 15 orang telah dimutasi termasuk Irjen Ferdi Sambo. 25 polisi terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1, 5 orang pangkat komisaris besar polisi, 3 pangkat AKBP, 2 kompol, dan 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan tamtama. Sejak sore hari, rumah Irjen Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11A Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dijaga ketat pasukan Brimob dan penggeledahan menjelang penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, belum siap memberikan keterangan pada LPSK terkait tewasnya Brigadir Yosua di rumahnya. Putri Chandrawati 1 bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Yosua sempat mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok untuk menjenguk suaminya. Putri Chandrawati sebelumnya juga meminta perlindungan LPSK, namun belum pernah menjalani pemeriksaan. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, muncul ke hadapan publik tepat 1 bulan setelah kematian Brigadir Yosua yang selama ini bertugas sebagai ajudan. Sejak kematian Brigadir Yosua di rumahnya, Putri Chandrawati telah mengajukan perlindungan ke LPSK. Sejak awal, kuasa hukum meyakinkan Putri Chandrawati sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Yosua hingga terjadi penembakan di rumahnya. Penembakan Brigadir Yosua kemudian membawa suaminya Irjen Ferdi Sambo diamankan Inspektorat Khusus Polri di Makobrimob Kelapa II karena melanggar kode etik Polri penanganan pembunuhan. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Selama 1 bulan lebih, Putri Chandrawati belum pernah mendatangi LPSK untuk melakukan asesmen terkait permohonan perlindungan saksi yang diajukan. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian mendatangi rumah Irjen Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Pancoran, menemui Putri Chandrawati yang selama ini dikatakan mengalami trauma. Putri Chandrawati melakukan asesmen dengan LPSK didampingi tim psikolog pribadi. Namun LPSK melibatkan tim psikologi sendiri sebagai pembanding. Kondisinya masih seperti biasa ya, masih seperti biasa dalam hal ini informasinya masih
dalam kondisi yang belum begitu siap untuk memberikan keterangan. Tapi ada keterangan yang diberikan atau gimana? Ada. Pak, tadi kan disebut ada asesmen tapi juga ada wawancara begitu ya Pak ya. Apakah di sini Bu Putri masih, maksudnya keterangannya itu masih terkait kalau misalkan ada pelecehan seksual atau bagaimana nih Pak? Ya tentu itu udah masuk informasi yang hasil nanti disampaikan ya. Tetapi wawancara dan asesmen ini satu rangkaian. Jadi ketika melakukan asesmen psikologi kan di dalamnya juga ada wawancara. Nah tim juga memeriksa keterangan. Karena kita sebetulnya sampai hari ini juga belum mendapatkan informasi yang utuh. Keterangan apa sih yang dia miliki gitu peristiwa yang langsung dari dia, bukan dari sumber-sumber lainnya gitu maksudnya. Berarti dari LPSK juga mendatangi Bareskrim Polri terkait permohonan perlindungan dari Barada Richard Eliezer tersangka penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Hasil pertemuan anggota LPSK dengan penyidik Bareskrim Polri, adanya keterangan baru dari Barada Eliezer. Pak, minta keterangannya itu sudah dicabut. Ada keterangan yang baru intinya gitu. Iya. Pak ya. Iya. Oke. Tapi untuk peristiwa Barada Eliezer tersangka pembunuhan telah meminta maaf pada keluarga Brigadir Yosua melalui kuasa hukumnya. Sementara tersangka lain, Brigadir Riki Rizal, merupakan ajudan Putri Chandrawati, telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecurigaan keluarga pada kasus tewasnya mendiang Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo terbukti. Kapolri menyebut Ferdi Sambo menjadi tersangka. Meski baru berdasarkan keterangan tersangka Barada E, namun Kapolri Jenderal Listio Sigit telah menetapkan mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka pada kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Keluarga korban yang mengikuti perkembangan kasusnya melalui media mengapresiasi kerja Kapolri dan tim khususnya. Penjelasan Kapolri menjawab kecurigaan keluarga tentang aktor intelektual dan penyebab kematian Brigadir Yosua. Di jenazah, saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahangnya ini digeser. Sempat saya utarakan sama Pak Simatupang yang mengantar, ini bukan ditembak lagi, ini sudah dianiaya. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianiaya. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang, Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Kiranya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dengan ditetapkannya Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka pada kasus tewasnya Brigadir Yosua, maka jumlah tersangka menjadi 4, Barada E, Brigadir RR, dan KM. Tim Liputan melaporkan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, rumah mertua Irjen Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan digeledah. Tim khusus Polri menyita 6 barang yang berupa pakaian dan sepatu mantan Kadif Propam tersebut. Kediaman mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11A, Kemang, Jakarta Selatan digeledah tim khusus Polri. Setelah 4 jam digeledah, sejumlah penyidik membawa 6 barang bukti berupa pakaian dan sepatu yang diduga milik tersangka Ferdi Sambo. Pasca ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tewasnya Brigadir Yosua, pihak pengacara Irjen Ferdi Sambo segera melakukan upaya hukum. Jadi ada proses penggeledahan dan tentunya dilanjutkan dengan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Ya ini prosedur standar lah untuk proses pengungkapan suatu kasus. Jadi hanya sebatas itu yang dilakukan dan itu ada 6 item yang sempat disita. Apa aja? Sepatu, baju dan ada beberapa hal lagi, ada 6 item lah. Kapolri menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka pada kasus dugaan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Tewasnya seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di pinggir sungai 7 bulan lalu di Lampung Barat terungkap. Ironis, korban dikeroyok 6 temannya karena dendam setelah kalah berkelahi. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda, tetap bersama Serkap.